Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini dan 2 hari sampai dengan besok siang untuk menyampaikan 8 langkah pengendalian dokumen. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Beta, bahwa based on-nya adalah regulasi yang sudah sering kali kita baca, sudah sering kali kita buka, mungkin belum hatam seperti yang disampaikan oleh Mbak Beta. Bahwa peserta pada siang hari ini ada puskesmas, juga ada klinik. Jadi nanti saya akan menyampaikan langsung combine antara puskesmas dengan klinik dan akan lebih detail lagi di materi besok siang, karena besok siang lebih ke apa saja, jadi mengidentifikasi dokumen apa saja yang bisa atau wajib dipenuhi agar pengendalian dokumen di FKTP, baik puskesmas maupun di klinik, itu dapat dengan rapi, tertata, dan mudah untuk dicari. Jadi tadi sudah disampaikan kurikulum vitae saya. Nah, bahasan pada siang hari ini, 75 menit ke depan, adalah ada 2 bahasan, yaitu klasifikasi dokumen akreditasi itu sendiri. Yang kedua adalah 8 langkah pengendalian dokumen akreditasi. Kita akan memulai dari klasifikasi dokumen akreditasi. Dari analisa situasi, poin yang kita garis bawahi yang terakhir, bahwa pemahaman tentang sistem pendokumentasian dokumen perlu ditingkatkan. Jadi boleh studi banding di puskesmas tetangga ataupun di klinik tetangga, gimana sih cara nata, bagaimana cara mengendalikan dokumen itu menjadi lebih baik. Namun demikian, pemahaman tentang sistem pendokumentasian itu juga dipahami sejak awal sehingga implementasinya menjadi lebih baik juga. Kita sudah mengenal adanya RDOBS, regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Apa itu sebenarnya? Dia adalah proses survei yang akan dijalankan. Sehingga poin penting yang harus dijalankan baik di puskesmas maupun di klinik adalah membaca panduan penyusunan dokumen akreditasi. Saya masih menuliskan di 2017 karena yang 2018 juga isinya sama. Kemudian membaca standar dan instrumen akreditasi secara berulang. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Beta bahwa khatam. Tidak mesti harus hafal, tetapi khatam. Khatamnya tidak hanya 1 kali. Jadi diulang-ulang, dibolak-balik, dibaca-baca begitu. Nah, kemudian memahami cara pemenuhannya. Dalam memahami, kita lihat di kolom-kolom itu apa sih yang diminta. Apakah dia meminta regulasi, apakah meminta dokumentasi, apakah meminta hasil observasi, apakah dia meminta simulasi. Jadi kalau poin wawancara ini menjadi haknya dari surveyor untuk memastikan kita di puskesmas maupun di FKTP itu sudah menjalankan atau belum. Baik. Hal terpenting tentang keberhasilan akreditasi FKTP adalah pengaturan sistem dokumentasi itu sendiri dalam proses implementasi. Ya, ini yang nanti akan kita pelajari di 2 hari ini. Kita akan mengenal konsep dari dokumen akreditasi itu sendiri. Ada 3 secara umum, yaitu dokumen regulasi, kemudian dokumen non-regulasi, kemudian rekam atau bukti implementasi. Nah, tadi di pengantar dari Mbak Beta menyampaikan bahwa dokumen ini terbagi menjadi 2, sebagai payung hukum itu adalah dokumen regulasi dan dokumen non-regulasi, sedangkan sebagai bukti yaitu rekam bukti implementasi. Ya. Apa sih yang regulasi? Begitu. Yang regulasi ada SK, ada pedoman panduan, ada SOP, ada KAK. Kemudian yang non-regulasi. Bapak Ibu punya STN, punya SIP, punya SIPA, punya SIP. Itu penting untuk didokumentasikan. Dia adalah masuk dalam non-regulasi dokumen. Kemudian di FKTP pasti punya izin operasional. Apabila di FKTP Bapak Ibu ada yang memakai alat yang wajib menggunakan izin alat, maka
Perizinan peralatan tersebut juga harus dicari dan didokumentasikan. Sertifikat Bapak Ibu mengikuti webinar hari ini merupakan non-regulasi dokumen sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan update knowledge di dalam materi atau ilmu pengendalian dokumen. Kemudian ijazah terakhir nakes, ya penting ya, jangan sampai pengelolaan rekam medis belum dilaksanakan oleh perekam medis. Apabila terpaksa harus dilakukan oleh tenaga kesehatan non perekam medis, ada syarat-syarat ketentuan yang wajib dilaksanakan agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan. Yang ketiga adalah bukti rekam implementasi. Bapak Ibu mengadakan rapat, Bapak Ibu mengundang kader, Bapak Ibu melaksanakan upaya-upaya promosi dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai bukti apakah itu notulen, buku kerja, laporan, surat tugas, audio visual, maka Bapak Ibu sama dengan tidak mengerjakan apapun. Sehingga penting dari 3 poin tadi, regulasi, non-regulasi, kemudian bukti dan rekam implementasi digunakan atau didokumentasikan. Lalu bagaimana kaitannya dengan sistem? Bagaimana dengan proses? Bukti dan rekam implementasi bisa masuk proses. Bagaimana dengan SK, panduan, dan seterusnya? Dia masuk P atau plan. Bagaimana dengan do? Ya, ada KAK di sana. Dia masuk plan, juga masuk do. Lalu ada blanko-blanko monef. Blanko monef merupakan rekam atau bukti implementasi kegiatan. Dia masuk di check dan action-nya. Nah, inputnya apa dengan input? Inputnya adalah SDM itu sendiri, kemudian metode-metode, kemudian dokumen-dokumen, dan seterusnya. Kita akan mengenal dokumen akreditasi berdasarkan jenis dokumen, berdasarkan sumber, kemudian jenis dokumen akreditasi itu sendiri, dan yang disediakan. Jadi berdasarkan sumber ada internal dan eksternal. Kedua-duanya wajib dikendalikan. Apa itu internal? Adalah disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen yang harus disediakan oleh FKTV tersebut, baik puskesmas ataupun klinik. Sehingga semua dokumen yang dihasilkan dengan KOP klinik atau KOP puskesmas dan ditandatangani oleh pimpinan klinik ataupun pimpinan puskesmas, ini adalah dokumen internal. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen seperti Peraturan Menteri Kesehatan, SK dari Dinas Kesehatan, SK dari pimpinan yayasan di mana klinik tersebut berada. Nah, ini eksternal. Jadi yang tidak ditandatangani oleh pimpinan klinik ataupun pimpinan puskesmas, dia adalah masuk di dalam dokumen eksternal. Tentunya dokumen eksternal ini merupakan acuan bagi FKTP. Berlanjut kita akan belajar tentang jenis dokumen akreditasi yang ada di FKTP. Bapak Ibu mengenal dokumen induk, dokumen terkendali, dokumen tidak terkendali, dan dokumen kadaluarsa. Dokumen induk adalah dokumen asli yang telah disahkan oleh Kepala FKTP. Kita sepakat itu ya, asli dan disahkan oleh Kepala FKTP. Dan dokumen induk ini akan dicatat oleh tim pengendali dokumen dalam daftar induk dokumen. Kemudian dokumen induk tersebut difotokopi sejumlah unit yang membutuhkan, lalu didistribusikan. Ini adalah dokumen terkendali. Harus dipastikan bahwa dokumen yang didistribusikan dan difotokopi dan didistribusikan ke unit-unit yang membutuhkan ini diberi cap terkendali. Sehingga pasti siapapun surveyor yang akan melakukan observasi, kemudian mungkin dinas kesehatan akan melakukan observasi, sudah tahu bahwa dokumen yang berada di dokumen kiper-kiper tertentu itu adalah dokumen terkendali. Karena sudah dibubuhkan cap dokumen terkendali.
Bagaimana dengan dokumen tidak terkendali? Jadi, dokumen tidak terkendali adalah kopi dari dokumen induk yang didistribusikan untuk kepentingan eksternal. Dinas Kesehatan melakukan observasi di klinik ataupun di FKTP, kemudian meminta contoh SK ataupun SOP yang dimiliki oleh FKTP tersebut. Maka FKTP harus menyediakan dokumen tak terkendali. Dari mana mengambilnya? Ada dua alur. Yang pertama adalah mengcopy dokumen induk, kemudian diberi cap tidak terkendali. Tentunya satu pintu dari pengendali dokumen. Atau dokumen yang tadi sudah dicap terkendali, di-copy, kemudian dicap tidak terkendali basah. Jadi, mana yang akan dipilih? Kedua-duanya tidak ada yang salah. Jadi, ini lebih pada alur yang disepakati di FKTP tersebut. Ya. Tentunya ada daftar distribusi dokumen tidak terkendali, sehingga kita tahu siapa saja yang pernah meminta dokumen-dokumen kita dalam bentuk copy, hard copy. Yang terakhir adalah dokumen kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini adalah dokumen yang tadinya dipakai terkendali di FKTP tersebut, kemudian karena adanya perubahan regulasi, kemudian ada perubahan sistem, ada perubahan alur, dan seterusnya, itu sudah tidak digunakan kembali. Itu yang disebut dengan dokumen kadaluarsa, atau dinyatakan sudah tidak berlaku. Yang dicap kadaluarsa yang mana? Yang dicap kadaluarsa adalah dokumen induk yang ada di Sekretariat Mutu. Kemudian dokumen tersebut masih tersimpan 2 tahun. Kalau bahasa di rekam medis, itu yang disebut dengan retensi dokumen. Biasanya di rekam medis diretensi dulu 2 tahun, nanti baru diajukan pemusnahaan. Nah, sebenarnya pengendalian dokumen tidak jauh dari apa yang sudah biasa dilaksanakan, baik di pengelolaan rekam medis atau di tata kearsipan. Di tata kearsipan di instansi pemerintah, itu juga mengatur adanya yang disebut dengan retensi atau akuisisi. Jadi memang diretensi dulu selama 2 tahun. Siapa tahu akan dihidupkan kembali, bisa juga itu dihidupkan kembali. Kemudian dokumen yang lainnya, yang fotokopi yang sudah didistribusikan di mana-mana unit yang sudah terkendali tadi, akan dilakukan penarikannya. Secara detail nanti akan saya jelaskan di sesi yang 8 langkah pengendalian dokumen. Apa saja jenis dokumen yang ada di sana? Ini di Puskesmas, banyak sekali ya. Ada rencana strategis, ada rencana 5 tahunan, dan seterusnya. Kemudian di klinik juga hampir sama, hanya saja nanti isinya yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya jenis dokumen yang perlu disediakan ini adalah meliputi dari mulai kebijakannya, pedomannya, panduannya, SOP, dan kerangka acuannya. Saya akan meringkas sedikit bahwa setelah kita mengidentifikasi dokumen, maka dokumen bisa dijadikan regulasi, non-regulasi, dan rekam bukti yang masing-masing di sini ada internal, eksternal. Kalau non-regulasi pasti internal, karena melekat di nakes yang ada di situ, alat kesehatan yang ada di situ. Sedangkan rekam bukti pasti internal karena dihasilkan berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Bagaimana dengan hierarkinya? Ini ada level-level. Jadi level 1 adalah kebijakan. Yang ini merupakan payung hukum tertinggi di puskesmas maupun di FKTP dan ditandatangani oleh pimpinan FKTP. Setelah itu akan turun di level kedua, di sana ada pedoman dan panduan. Manual mutu kenapa saya tulis sendiri? Karena kadang-kadang ada kerancuan. Manual mutu itu masuk di mana? Nah, sebenarnya manual mutu ini adalah merupakan acuan tertinggi setelah kebijakan dalam melaksanakan sistem secara utuh, itu manual. Kemudian level ketiga,
Nah, ini ada SOP dan atau KAP atau kerangka acuan program dan atau KAK. Saya menggunakan kalimat dan atau karena ada unit-unit tertentu tidak membutuhkan SOP. Ada unit-unit tertentu tidak membutuhkan KAK. Ini akan kompleks kalau kita di puskesmas karena ada upaya kesehatan masyarakat atau kegiatan UKM itu cukup banyak KAK-nya atau kerangka acuan program. Nah, kemudian di level keempat, ini adalah rekam bukti implementasi. Itu yang di level keempat. Sekilas saya sampaikan beberapa regulasi internal yang ada di puskesmas maupun di klinik. Jadi kalau di Pokja Admin, ada kebijakan, ada renstra, ada panduan, ada pedoman, ada rencana program, ada SOP, dan ada KAK. Jadi, sebagai contoh di puskesmas, administrasi manajemen meliputi ketatausahaan, kemudian perencanaan puskesmas itu sendiri, jadi perencanaan kegiatan puskesmas secara umum, maka di sana ada penyusunan RUK atau RPK, kemudian pengelolaan atau MONEF terhadap mutu dari puskesmas. Sama halnya dengan di klinik, ketatausahaan klinik di admin itu, kemudian juga perencanaan kegiatan klinik secara utuh, baik tahunan maupun 5 tahunan, kemudian juga MONEF. Nah, nanti di MONEF kalau di klinik akan berdampingan dengan mutu yang ada di bab 4, sedangkan kalau di admin akan berdampingan dengan mutu yang ada di bab 3, 6, dan 9. Untuk upaya kesehatan masyarakat, sama ada kebijakannya, ada pedoman-pedoman untuk masing-masing UKM, ada panduan-panduan untuk masing-masing UKM, ada rencana tahunan, ada rencana program, ada rencana kegiatan, dan ada SOP. Sebagai gambaran sekilas bahwa kerangka atau rencana program UKM ini adalah kerangka acuan program. UKM yang esensial, ini rencana programnya misalnya adalah rencana kerangka acuan program promosi kesehatan. Nah, dia akan punya anak berupa rencana acuan kegiatan. Mungkin bisa ditulis di orek-orek di Bapak Ibu. Kegiatan Promkes ada 10 kegiatan ya. Sehingga rencana programnya 1, kerangka acuan program promosi kesehatan, akan muncul 10 KAK. Nah, gambarannya seperti itu kalau di UKM. Kalau di klinik tidak ada UKM ya, jadi hanya ada di klinis dan admin. Gitu. Nah, gambaran yang UKM seperti itu. Bagaimana dengan SOP? Nanti kita lihat SOP yang dibutuhkan di UKM seperti survei. SOP survei itu seperti apa? Satu SOP survei bisa digunakan untuk survei apapun. Nah, sehingga sebenarnya kenapa harus dikendalikan? Jangan sampai masing-masing upaya membuat SOP survei yang tujuan dan maksudnya sama, tetapi langkahnya berbeda-beda, ditandatangani oleh kepala puskesmas yang sama. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa tidak ada koordinasi di sana. Sistemnya tidak jalan. Karena sebenarnya survei itu ya, untuk survei apapun, itu kan apapun itu adalah objek. Tapi kegiatan surveinya itu sama. Misalnya diawali dengan pembentukan tim survei. Apapun jenis surveinya diawali dengan pembentukan tim survei. Kepala puskesmas membentuk tim survei. Kepala puskesmas menetapkan tim survei. Tim survei merencanakan kegiatan survei. Tim survei melaksanakan kegiatan survei. Nah, ini sudah jadi prosedur ini, 4 langkah ini. Kemudian tim survei membuat laporan hasil survei. Tim survei melaporkan hasil survei kepada kepala puskesmas. Ini yang saya sampaikan adalah sudah merupakan salah satu contoh prosedur survei. Nah, seperti itu.
Prosedur ini satu, bisa digunakan untuk survei apapun. Mau survei PISPK, survei balita gizi buruk, survei Kesling atau sanitasi dasar, dan survei apapun. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian UKM UKP atau upaya kesehatan perseorangan. Ada kebijakan juga, ada rencana program juga, kemudian ada pedoman layanan klinis, panduan praktek klinis, kemudian ada rencana ya program PPI dan K3. K3 ini bisa masuk 2 di UKP dan di Admen ya, karena dari sarana prasarana dia masuk di Admen. Kemudian ada kerangka acuan kegiatan dan SOP. Bagaimana dengan panduan yang ada di UKP? Kalau tadi saya jelaskan sedikit tentang UKM, namanya kerangka acuan program, di UKP ini panduan. Di klinis maupun di klinik maupun di puskesmas ini masing-masing punya unit-unit layanan. Jadi unit-unit layanan ini harus dipandu dengan satu panduan. Panduan pelayanan laboratorium, panduan pelayanan farmasi, panduan pelayanan kesehatan gigi, layanan kesehatan. Cermati di elemen-elemen penilaian itu akan muncul tersebar. Tetapi di konsep pengendalian dokumen ini harusnya apa ya? Lebih terfokus, lebih tersistem seperti itu. Kita akan belajar tentang kebijakan. Saya akan tegaskan yang di biru, ditetapkan oleh Kepala FKTP, bersifat mengikat, wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan, dan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kebijakan itu poinnya ada yang di warna biru tadi. Nah, tentang kebijakan, kenapa sih di kabupaten itu bentuknya SK seperti ini, di kabupaten yang lain kok berbeda, di kota yang satu bentuknya berbeda, di provinsi yang satu bentuknya berbeda dengan provinsi lainnya. Sehingga sebenarnya surat keputusan atau peraturan, kalau dia pemerintahan dari puskesmas itu menginduk pada peraturan daerah yang berlaku. Karena sebenarnya puskesmas mengeluarkan 2 SK misalnya. 1 SK untuk memenuhi dokumen akreditasi, yang 1 SK penetapan bendahara BLUD misalnya. Penetapan bendahara BLUD diminta oleh pemerintah daerah, sedangkan penetapan tim pengendali dokumen hanya diminta di elemen penilaian akreditasi. Seharusnya bentuk dari 2 SK ini tidak boleh berbeda karena disahkan oleh satu kepala puskesmas yang sama. Saya akan menjelaskan berbeda bagaimana dengan klinik. Nah, karena klinik tidak ada cantolannya dengan peraturan di pemerintah daerah, maka akan diputuskan kalau dia ada di bawah yayasan, maka akan mengikut dari yayasan tersebut. Tetapi kalau dia adalah mandiri, maka dia bisa menggunakan atau formatnya itu tersendiri sesuai dengan format yang disepakati di masing-masing klinik. Kemudian disampaikan juga bahwa peraturan atau keputusan Kepala FKTP itu dapat dituangkan dalam bentuk pasal maupun lampiran. Jadi ada yang model, ini tergantung dari masing-masing daerah. Ada yang modelnya lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Ada yang modelnya pasal-pasal. Pasal 1 menetapkan apa, pasal 2, dan seterusnya. Yang pasti bahwa kebijakan akan tetap berlaku meskipun kepala puskesmasnya dipindah-pindah, dirotasi. Kan biasa itu, ada rotasi kepala puskesmas di daerah-daerah tertentu, itu biasa. Sehingga tidak harus kepala puskesmas ganti, semua SK-nya diganti, tidak. Itulah maka ada yang disebut dengan kajian SK. Nah, kajian SK atau kajian kebijakan itu melihat lebih kepada konten atau isi dari keputusan tersebut. Jika keputusannya masih berlaku, maka meskipun ditandatangani oleh kepala puskesmas yang lama, masih bisa digunakan.
Setelah kebijakan ada manual mutu. Dia merupakan dokumen yang memberi informasi yang konsisten. Sehingga memang pada saat menyusun manual mutu ini benar-benar difikir dengan cermat, yang bisa menggambarkan bagaimana sistem dari kegiatan-kegiatan di puskesmas maupun di klinik itu berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah disepakati bersama. Sistematikanya secara garis besar ada kata pengantar, kemudian pendahuluan, sistem mutu itu sendiri, tanggung jawab manajemen, tinjauan manajemen, manajemen sumber daya, dan penyelenggaraan pelayanan. Nanti di bab 6 penyelenggaraan pelayanan, inilah yang harus dijabarkan secara detail. Apa saja pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas maupun di klinik. Kalau di puskesmas ya nanti pelayanan admin seperti apa, UKM seperti apa, UKP seperti apa. Nanti kalau misalnya ada kegiatan pelayanan, kalau sekarang ini kan PPI ini lebih dimunculkan ya, bukan merupakan bagian dari UKP secara utuh, tetapi dia dimunculkan karena dia merupakan utuh institusional. Jadi PPI juga harus didukung oleh admin, UKM, dan UKP, demikian juga K3, maka di penyelenggaraan pelayanan itu bisa ditambahkan poin itu secara lebih detail. Selanjutnya pedoman. Kuncinya adalah pedoman mengatur beberapa hal. Kuncinya di situ. Dan dapat diterapkan dengan baik melalui SOP. Jadi nanti kalau ada pedoman, hal-hal yang sifatnya teknis, implementatif, ini dilengkapi dengan SOP-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa harus dilengkapi dengan keputusan Kepala FKTP untuk pemberlakuan pedoman ataupun panduan tersebut. Ini berarti bukan satu pedoman, satu SK, bukan demikian. Tetapi bisa satu SK menetapkan beberapa pedoman. Jadi misalnya begini, ada SK Kepala FKTP menetapkan pedoman bahwa pedoman-pedoman sebagaimana dalam lampiran atau klausul ke sekian ini diberlakukan di FKTP tersebut. Jadi misalnya di situ ditulis pedoman ada pedoman PPI dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang mengharuskan atau meminta bahwa setiap pedoman-pedoman yang digunakan di FKTP itu ditetapkan dengan keputusan Kepala FKTP pemberlakuannya. Yang kedua adalah sebaiknya dilakukan evaluasi minimal 2 atau 3 tahun sekali. Jadi tidak ada pedoman yang bertahun-tahun ini berlaku terus. Jadi dilakukan evaluasi atau kajian. Pada saat kajian itu dilakukan dan ternyata masih relevan, harus dibuktikan bahwa ada rapat kajian, kemudian per bab hasilnya masih relevan, dituangkan dalam notulen, dan notulen itu didokumentasikan sebagai bukti kajian. Nah, ini yang menegaskan bahwa meskipun misalnya pedomannya ditetapkan tahun 2017, pada saat penilaian akreditasi ulang di 2020 ini, dia belum diubah, tahunnya masih 2017. Pastikan kepada surveyor bahwa pedoman ini masih berlaku. Dari mana tahunnya masih berlaku? Nah, tahunnya adalah kami punya bukti kajiannya. Kami lakukan kajian di tahun 2019 karena kami melakukan kajian terhadap dokumen ini 2 tahun sekali. Jadi 2017, kemudian 2019 ada bukti kajiannya yang menyatakan masih berlaku. Ditunjukkan kepada surveyor bahwa ini kami sudah melakukan kajian. Sehingga pedoman ini masih relevan sampai dengan tahun ini, tahun 2020. Sistematika pedoman banyak sekali, nanti bisa juga dibaca di buku penyusunan dokumen akreditasi yang sudah ada di link materinya, tidak saya jelaskan satu-satu. Selanjutnya adalah panduan, ini bedanya.
Apa sih bedanya pedoman dan panduan? Jadi panduan hanya mengatur satu kegiatan. Kalau pedoman tadi macam-macam kegiatan. Maka tadi sudah saya contohkan juga bahwa contohnya adalah panduan pelayanan farmasi. Nah, pedomannya adalah apa? Pedoman pelayanan klinis di Puskesmas X. Pedoman pelayanan klinis di klinik Y. Itu pedomannya. Panduannya, anak dari pedoman itu adalah panduan-panduan. Panduannya adalah panduan pelayanan laboratorium, panduan pelayanan farmasi, panduan pelayanan pendaftaran, dan seterusnya. Jangan copy paste dengan tetangganya. Jadi, berapa sih jumlah panduan yang harus ada? Tergantung dari jenis-jenis layanan yang disediakan oleh FKTP tersebut, begitu. Sistematika panduan, ini akan lebih saya detailkan penjelasannya. Ada definisi, ada ruang lingkup, ada tata laksana, dan ada dokumentasi. Apa sih yang harus terisi di definisi? Kita ambil contoh bahwa ada dokumen pelayanan laboratorium. Maka dijelaskan pelayanan laboratorium di Puskesmas X atau di klinik Y adalah bla 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 bla, begitu ya. Kemudian dasar hukumnya apa? Mengacu pada Permenkes yang mana? Mengacu pada pedoman yang mana? Lalu maksud dan tujuan dilaksanakannya pelayanan laboratorium seperti apa? Kemudian kapan dilaksanakan? Berarti ada jadwal di sana. Tentunya dikaitkan dengan visi misi organisasi. Sehingga memang tidak bisa otomatis langsung copy paste. Langkahnya nggak bisa hanya dua. Jadi harus copy paste dan modifikasi karena harus mampu laksana. Jadi lainnya adalah mampu laksana. Yang kedua di bab 2 yaitu ruang lingkup. Apa yang dikerjakan? Masih kita contohkan di panduan pelayanan laboratorium. Apa saja yang dikerjakan di sana? Ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan urin, ya kan? Apalagi di sana? Kita contohkan 2 itu. Jadi ruang lingkupnya adalah bab 2 ruang lingkup A besar. Pemeriksaan darah. B besar, pemeriksaan urin. Kemudian di B dan A besar, di A dan B besar tadi harus ada anaknya. Nomor 1 sampai dengan sekian. Contoh A, pemeriksaan darah. Nomor 1, pemeriksaan HB. Nomor 2, pemeriksaan apa lagi yang darah lagi? Darah rutin. Nah, kayak gitu ya. Jadi nomor 1 sampai sekian itu adalah jenis-jenis layanan pemeriksaan darah yang benar-benar dilaksanakan di FKTP tersebut. Demikian juga dengan pemeriksaan urin. Mungkin ada yang lagi pemeriksaan sputum, itu menjadi C, kayak gitu ya, dan seterusnya. Sehingga memang di ruang lingkup ini adalah apa-apa yang betul-betul dilaksanakan dalam pelayanan laboratorium di FKTP tersebut. Kemudian di tata laksana. Nah, di tata laksana ini bukan ringkasan SOP, nggih. Kebanyakan ini masih menuliskan ringkasan SOP. Tetapi bagaimana mengerjakannya, how to do. Bagaimana melaksanakan, unit mana saja yang terlibat. Contoh, apakah FKTP tersebut bisa menerima pasien langsung tanpa harus melalui pemeriksaan umum, memeriksakan lab, bisa tidak? Nah, itu kan dialur berarti, dialur, lebih ke alur. Atau harus periksa ke pelayanan umum dulu, baru dikirim ke laboratorium. Mana yang dilaksanakan di FKTP tersebut, itu dituliskan di dalam tata laksana. Kemudian ada yang sifatnya rujukan internal. Contoh kalau di puskesmas itu adalah ANC terpadu. Ibu hamil dengan K1, dia periksa di unit layanan KIA. Karena dia K1, dia harus memenuhi ANC terpadunya, akan dirujuk internal oleh bagian KIA ke laboratorium. Maka ada rujukan internal. Nah, itu adalah alurnya. Itulah yang dituliskan di bab 3 tata laksana. Jadi bagaimana cara melaksanakan, how to do. Jadi bukan ringkasan SOP, ya, bukan ringkasan. Nah,
Bagaimana membreakdown panduan ini menjadi SOP? Membreakdown panduan ini menjadi SOP, kita lihat di ruang lingkup tadi. Di ruang lingkup A1, pemeriksaan HB. Maka harus keluar SOP pemeriksaan HB. Nah, kayak gitu. B, pemeriksaan darah rutin. Harus keluar SOP pemeriksaan darah rutin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan contoh ini menjadi lebih jelas. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi itu bukan foto-foto kayak gitu-gitu, bukan ya. Jadi, how to report, bagaimana mengarsip. Kalau di layanan laboratorium, bagaimana mendokumentasikan kepatuhan petugas terhadap SOP. Bagaimana mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Bagaimana melaporkan hasil kegiatan laboratorium. Itu dituangkan di dalam bab 4 dokumentasi. Bila perlu, di panduan itu ditambahkan dengan lampiran-lampiran laporan atau lampiran-lampiran format laporan yang digunakan untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut berjalan. Nah, seperti itu. Kerangka acuan program dan kerangka acuan kegiatan. Ini saya buat garis miring karena ada yang hanya membutuhkan kerangka acuan program, ada yang membutuhkan kedua-duanya. Prinsipnya harus jelas tujuannya apa untuk mencapai tujuan, kayak gitu. Kemudian nanti ada cara penulisannya. Nah, di tujuan ini garis besar seluruh program, kemudian yang khususnya adalah dari tiap-tiap kegiatan yang dilakukan. Jadi bisa dibuat tujuannya. Kita lihat tentang sistematikanya. Jadi sistematikanya ini pendahuluan bersifat umum, ya, latar belakang. Nah, di pendahuluan ini masukkan visinya, masukkan, gandengkan, kaitkan visinya di sana. Sedangkan latar belakang kaitkan tata nilai dan misinya. Tata nilainya apa? Di latar belakang ini, kerangka acuan ini, kerangka acuan kegiatan ini harus mendukung tata nilai. Jadi, FKTP tersebut. Mungkin tidak semua, tetapi paling tidak ada nyantol 1-2 tata nilai dalam kegiatan ini. Karena dalam melaksanakan kegiatan, kita harus menjalankan tata nilai. Ada tujuan, ada kegiatan pokok, rincian kegiatan, ada cara melaksanakan kegiatan, gitu ya. Nanti secara detail ada di buku. Kemudian, nah ini dia, sasaran. Sasaran di kerangka acuan kegiatan ini harus dituliskan jelas, smart. Tidak bisa kerangka acuan kegiatan ANC terpadu. Ini tidak bisa sasarannya ibu hamil, begitu tidak. Dia harus terukur. Karena kita tidak tahu ibu hamilnya itu jumlahnya berapa, maka kita boleh memakai kualitatif. Semua ibu hamil K1 yang datang ke puskesmas X atau FKTP Y mendapatkan layanan ANC terpadu. Jadi bisa terukur. Semua itu ya berapapun, dia harus jadi 100%. Nah, contohnya seperti itu. Dia harus spesifik. Nah, jadwal kegiatan boleh pakai Ganca. Jadi kalau ada elemen penilaian yang mengatakan, yang di situ tertulis, di elemen penilaian tertulis, rencana kegiatan, disusun rencana kegiatan, disusun program, disusun perencanaan. Bapak Ibu tidak hanya membuat Gancat saja ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat kerangka acuan kegiatannya, bukan hanya jadwal pelaksanaan kegiatan. Karena harus dapat dievaluasi. Dievaluasi apakah petugas yang melaksanakan sudah tepat, apakah jadwalnya sudah tepat, apakah lokasinya sudah tepat. Di elemen penilaian UKM itu ditanyakan kesesuaian jadwal, petugas, dan lokasinya. Itu ada di elemen penilaiannya di UKM. Sehingga harus pasti. Sehingga pada saat elemen penilaian meminta itu bukan hanya jadwal pelaksanaan kegiatan, tetapi termasuk utuh kerangka acuan kegiatannya. Sistematikanya secara detail seperti ini, ya.
Nah, sekarang SOP. SOP harus dibuat oleh mereka yang melakukan pekerjaan. Seperti tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Beta bahwa tulis dulu acak adut nggak apa-apa, kayak gitu kan. Tulis dulu, kemudian acak adut nggak apa-apa, diurutkan, dibaca ulang, diimplementasikan kepada temannya. Kalau temannya belum paham, direvisi kembali, dan seterusnya. Jadi harus dilakukan oleh mereka yang mengerjakan. Harus spesifik siapa melakukan apa. Tidak boleh dengan kalimat majemuk, harus dengan kalimat perintah. Kalimat majemuk adalah petugas pendaftaran memanggil dan mempersilahkan pasien. Nah, ini tidak boleh. Jadi ya memanggil saja, langkah berikutnya mempersilahkan pasien. Ini contohnya. Ya. Kemudian dievaluasi minimal 2 tahun sekali dan dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Karena yang membuat atau menulis adalah masing-masing unit kerja. Ini ada tujuan SOP-nya, ada manfaat. Nanti ini bisa dibaca karena SOP banyak. Formatnya. Format yang akan saya sampaikan bahwa poin ketiga. Format ini harus seragam. Sudah bold, huruf besar semua. Jangan sampai nanti surveyor ngecek SOP yang ada di admin berbeda dengan format SOP yang ada di UKM dan format SOP yang ada di UKP. Berarti pengendalian dokumennya belum tercipta. Formatnya ada contohnya sudah ada di buku, ada diagram alir atau bagan alir flowchart-nya ada. Isinya, yang akan saya tekankan di tujuannya. Banyak teman-teman di puskesmas maupun di klinik, tujuan ini sampai bingung. Jadi misalnya contoh, SOP pemeriksaan HB, gitu ya. Itu tujuannya ditulis. Tujuan pemeriksaan HB adalah untuk bla 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 bla. Ini masih ada yang menulis seperti itu. Jadi bukan itu, tetapi tadi judulnya adalah pemeriksaan HB. Sehingga tujuannya hanya begini, sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemeriksaan hemoglobin. Sudah selesai. Itu saja, sangat simpel, sangat mudah. Tetapi kadang-kadang teman-teman malah mencari nih, apa ya tujuannya meriksa HB? Apa ya tujuannya meriksa darah rutin? Nah, seperti itu. Okay. Unit terkait, maaf, saya kembali, unit terkait. Unit terkait ini berdasarkan pengalaman mendampingi survei itu, jadi jangan ditulis tuh unit terkaitnya Pokja Admin, Pokja UKM, Pokja UKP, bukan itu. Unit terkait dari SOP itu mana? Unit laboratorium, unit pendaftaran, unit pelayanan laboratorium, unit pelayanan pendaftaran, kemudian pelayanan kesehatan ibu anak, pelayanan kesehatan gigi. Yang mana? Yang mana yang terkait di situ, itu yang dituliskan. Evaluasi bisa digunakan, bisa menggunakan daftar tilik, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan daftar tilik gitu ya, tetapi bukan merupakan SOP. Kemudian bisa dengan menggunakan yang nomor 2, ini untuk kepatuhannya. Mungkin teman-teman sudah biasa menghitung ini ya. Dengan menggunakan evaluasi, rapat evaluasi, minimal 2 tahun sekali juga, gitu ya. Hasil evaluasinya adalah SOP masih tetap bisa digunakan, atau SOP perlu diperbaiki atau direvisi, atau kedua-duanya. Nah, gitu. Perbaikan itu pun ada yang sebagian, ada yang seluruhnya. Satu hal lagi, pergantian kepala puskesmas, bila SOP tersebut masih sesuai, maka tidak perlu direvisi. Sama ya dengan yang tadi. Implementasi, formatnya harus seragam. Sehingga yang dihasilkan meskipun dia bukti implementasi, ya harus seragam. Ini biasanya digunakan untuk format-format MONEF. Tapi kalau format-format untuk laporan ke dinas, biasanya masing-masing program punya laporan sendiri. Tetapi ini format MONEF di internal, itu seragam. Baik di puskesmas maupun di klinik. Ya, intinya adalah berbasis referensi dan seragam. Ini yang saya garis-garis besar. Jadi standar menyusun dokumen ini berbasis referensi dan seragam. Bapak Ibu, kita masuk ke 8 langkah pengendalian dokumen akreditasi. Jadi tadi yang pertama adalah klasifikasi dokumen, kemudian yang sekarang adalah 8
langkah pengendalian dokumen akreditasi. Kita mulai dari tujuannya apa? Tujuannya adalah terkendalinya kerahasiaan dokumen. Dengan prinsip-prinsip yang harus dijalankan, yaitu adanya perubahan atau proses perubahan, penerbitan, distribusi, dan sirkulasi dokumen. Jadi memang hanya ada 4 prinsip, tetapi langkahnya ada 8. Ya. Ini langkahnya. Yang pertama mengidentifikasi, setelah diidentifikasi kebutuhannya, lalu disusun. Disusun itu sudah pakai rapat dan ruwet itu. Beberapa elemen itu meminta bukti proses penyusunan dokumen. Sehingga kalau menyusun dokumen ya ada foto kalau perlu, ada daftar hadirnya, kemudian ada notulennya, ada hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian disahkan. Nah, ini proses pengesahannya ini mau ditandatangani oleh kepala puskesmas dan kepala FKTP, ini harus ada prosedurnya. Mau seperti apa? Siapa saja yang memparaf sebelum ditandatangani oleh kepala FKTP. Kemudian pencatatan dokumen, distribusi, dan penarikan dokumen. Yang ke-6, tata cara penyimpanan dokumen. Tadi sudah ada gambar ya, tata cara penyimpanan dokumennya yang tadi disampaikan gambarnya oleh Mbak Beta. Kemudian ada penataan dokumen. Yang terakhir adalah revisi. Sebenarnya ini adalah sirkulasi, bentuknya bisa dibuat lingkaran. Tetapi ini saya ingin menjelaskan bahwa ini loh 8 langkahnya. Revisi dan perubahan dokumen ini sebenarnya jadi satu dengan mengidentifikasi penyusunan atau perubahan dokumen. Kebutuhannya apa? Ada perlu tambahan dokumen atau tidak? Dan seterusnya. Kita masuk ke identifikasi dokumen. Nah, dilakukan dengan self-assessment dalam pendampingan edukasi. Apa saja sih yang dibutuhkan SK-nya? Pedomannya apa saja? Panduannya apa saja? SOP-nya itu butuh SOP apa saja? KAK-nya butuh KAK apa saja? Nah, ini merupakan bagian dari self-assessment. Kemudian hasilnya menjadi acuan. Ternyata FKTP ini atau puskesmas ini membutuhkan 100 SK misalnya kayak gitu. Terdiri dari SK A, B, C, dan seterusnya. Ini misalnya, saya terlalu over ya mencontohkan begitu. Kemudian mengidentifikasi dokumen yang lalu. Nah, kalau sudah akan dilakukan reakreditasi, maka langkah ini adalah dilakukan dengan langkah kajian atau review terhadap dokumen yang lalu. Masih efektif nggak? Perlu revisi atau tidak? Nah, itu. Seperti itu. Ini masuk di identifikasi. Lalu disusun. Siapa yang nyusun? Kepala Subbagian Tata Usaha, penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, ini melaksanakan. Asumsinya, kenapa kok tidak ada itu penanggung jawab admin begitu ya? Asumsinya kalau kita mencermati peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas, bahwa Kepala Subbagian Tata Usaha ini menjadi PJ admin. Meskipun ada beberapa puskesmas yang ternyata jabatan dari Kasubag TU ini kosong, sehingga dilimpahkan tanggung jawab ini ke teman yang di puskesmas tersebut yang mampu. Bisa juga diberikan kepada dokter, dokter gigi, apoteker, apapun jabatannya, dan dipandang mampu oleh kepala puskesmas atau kepala FKTP mampu, ya dia dijadikan tanggung jawab Pokja Admin. Bagaimana dengan klinik? Ya, pimpinan klinik pasti sudah wise ya, bisa memilih. Kalau di sana ada HRD-nya, dia menjadi ketua Pokja Admin. Kalau ternyata apotekernya lebih mampu nih untuk jadi ketua Pokja Admin, silahkan. Jadi ini adalah hak prerogatif dari kepala FKTP atau kepala puskesmas maupun kepala klinik. Kemudian bagaimana penyusunannya? Ini dikoordinir oleh tim mutu yang dikomando oleh penanggung jawab mutu. Nah, nanti penanggung jawab mutu akan bersinergi dengan penanggung jawab yang lain untuk bagaimana mengkoordinir penyusunan dokumen. Jadi, masing-masing diberikan tugas sesuai dengan unitnya, seperti SOP, silakan masing-masing unit membuat, kemudian nanti dilakukan verifikasi ataupun validasi, apakah layak SOP ini disahkan dan seterusnya.
Langkah yang ketiga, pengesahan dokumen. Dokumen disahkan oleh Kepala FKTP. Legalisasi pengesahan dokumen di Indonesia ini dengan dibubuhkan tanda tangan asli oleh Kepala FKTP, baik itu Kepala Puskesmas maupun Kepala Klinik atau pimpinan klinik. Yang jarang dilakukan di Puskesmas maupun di klinik adalah yang langkah keempat ini. Kalau sudah dibuat, ya sudah dibuat, sudah jadi, sudah ditandatangani, sudah distribusi, sudah. Ternyata ada langkah sosialisasi dokumen. Bagaimana cara melakukan sosialisasi dokumen? Bisa dilakukan dan dihadiri oleh semua anggota FKTP tersebut atau hanya di unit-unit tertentu, tergantung dokumen apa yang akan disosialisasikan. Kalau dia dokumen SOP, internal saja di unit tersebut. Di laboratorium, cukup teman-teman laboratorium. Tapi sekali lagi, harus ada bukti pelaksanaan sosialisasi dokumen. Dengan apa itu? Ya, daftar hadir, buku komunikasi internal di laboratorium, bahwa yang hadir teman laboratorium hanya 2 ya Bu, kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa, 2 orang. Hari ini yuk kita membuka saling memahami 5 SOP, ditandatangani oleh 2 orang, sepakat sudah paham dan seterusnya. Tidak masalah 2 orang. Bagaimana kalau hanya 1 orang? Misalnya kalau di puskesmas itu petugas gizinya hanya 1, sanitarianya hanya 1. Bagaimana mensosialisasikan? Nah, dia punya kewajiban mensosialisasikan SOP yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Contoh untuk sanitarian, SOP pengelolaan limbah. Nah, SOP pengelolaan limbah harus dia sosialisasikan kepada cleaning service-nya. Kemudian juga kepada perwakilan unit, bagaimana cara mengcollecting limbah yang ada di ruangan. Bagaimana cleaning service akan mengambil itu, sehingga pasti ada kegiatan sosialisasi. Meskipun hanya 1 orang pengampunya. Demikian. Ada SOP yang perlukan pelatihan, SOP penggunaan APAR. Dia kalau nggak pakai praktek, nggak bisa. Jadi selain mensosialisasikan SOP-nya, maka ada prakteknya, ada bukti prakteknya. SOP pemakaian APD, ini sedang tren ini. SOP pelepasan APD. Nah, ini harus ada sosialisasinya dan bukti prakteknya, seperti itu. Yang kelima, pencatatan dokumen, distribusi, dan penarikan dokumen. Poin penting, bahwa Kepala FKTP menunjuk petugas pengendali dokumen dengan berbagai uraian tugas. Petugas pengendali dokumen bisa 1, bisa lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, namanya tim pengendali dokumen. Nah, apa sih tugasnya? Memberikan penomoran. Kegiatan-kegiatan yang di poin 5 ini tidak jauh berbeda dari kegiatan-kegiatan tata kelola kearsipan di instansi pemerintah. Kalau di klinik mungkin perlu belajar atau membuka bagaimana memberikan nomor, bagaimana mengendalikan dokumen, surat masuk, surat keluar, dan seterusnya, itu perlu dipelajari di sana. Nah, semua dokumen harus diberi nomor untuk memastikan bahwa dokumen kita tidak ada yang hilang sebenarnya begitu. Dan pasti ada. Kemudian Kepala FKTP membuat kebijakan dulu tentang pemberian nomor agar seragam sesuai dengan tata naskah yang disepakati di FKTP tersebut. Jadi penomoran SK seperti apa? Lihat regulasi atasnya. Kalau Pemda ada tata aturan memberikan nomor SK seperti itu, maka ikuti. Karena SK itu mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan keluar. Kemudian untuk pedoman panduan SOP, KAP, dan KAK itu disepakati di internal FKTP tersebut. Nomornya mau seperti apa? Pakai garis miring, pakai strip, kodifikasinya seperti apa, dituangkan dulu dalam kebijakan tata naskah dokumen internal di FKTP tersebut. Sehingga di huruf C ini mengatakan bahwa pemberian nomor mengikuti tata naskah FKTP. Dan terpusat. Terpusat ini bisa 1, bisa terpusat di masing-masing pokja, tetapi harus ada komunikasi dari masing-masing sekretaris ini ke PJ Mutunya.
Catatan dalam daftar dokumen internal maupun eksternal. Jadi kalau di tata kearsipan ini namanya kendali surat masuk, kendali surat keluar. Sama ya. Kemudian menyerahkan dokumen pada pengusul untuk menggandakan. Kalau ini sih tergantung sistem yang ada di FKTP tersebut. Apakah akan difotokopi oleh petugas tertentu atau masing-masing unit memfotokopi sendiri-sendiri atau seperti apa, itu disepakati dalam tata aturan di pengendalian dokumen di FKTP tersebut. Mendistribusikan dokumen yang sudah diberi stempel terkendali. Nah, tadi ya, sudah diberi stempel. Kegiatan ini, distribusi ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian tata usaha FKTP, sesuai dengan pedoman tata naskahnya. Bagaimana mengaturnya? Jadi, masing-masing FKTP belum tentu sama. Ada yang TU-nya yang bagian distribusi, ada yang tim mutunya, ada sekretaris tim mutunya. Gitu. Jadi monggo, ini nanti bisa disepakati. Yang terpenting adalah harus menggunakan ekspedisi. Meskipun dalam rumah sendiri ada ekspedisinya. Jangan sampai saya sudah kasih loh pedoman mutu di unit A, oh belum, saya belum terima. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi monggo pakai buku atau formulir tanda terima itu mana yang disepakati di FKTP tersebut. Nah, distribusi ini tergantung dari dokumen apa yang didistribusikan, bisa ke seluruh unit, bisa ke unit-unit tertentu. Tugas dari pengendali dokumen, satu lagi adalah menarik dokumen. Menarik dokumen, kalau tadi sudah diinfo ada dokumen induk yang kadaluarsa, maka dokumen kopi terkendalinya harus ditarik untuk dimusnahkan. Itu yang dimusnahkan. Ya kan? Sedangkan ini selanjutnya yang dokumen induknya akan disimpan dulu 2 tahun, baru dimusnahkan. Jadi ini memang pedoman penyusunan dokumen ini sudah mengacu juga dari tata kearsipan di pemerintahan. Dan ini bisa diterapkan juga di klinik. Cara menyimpan dokumen. Dokumen asli atau master dokumen atau dokumen induk disimpan di sekretariat akreditasi atau sekretariat mutu atau bisa di bagian tata usaha. Mana yang disepakati di FKTP tersebut. Jadi khusus tersentral di sana. Jadi kalau mau lihat asli-aslinya ya ada di sana. Jangan sampai lihat aslinya, oh yang nyimpen farmasi, farmasi dulu. Oh yang nyimpen bagian KIA ke KIA. Jangan sampai. Jadi dokumen asli harus satu, disimpan di lokus di unit tertentu atau disentralkan begitu. Nah, metode pengarsipannya juga dipahami. Jadi penataan tadi yang seperti digambarkan oleh Mbak Beta, jadi penataan itu harus berdiri. Berdiri, kemudian ada tulisannya ya yang bisa dibaca dari luar, berdiri. Sehingga memudahkan untuk mengambil dan memudahkan untuk mencari. Jangan ditumpuk tidur seperti ini, jangan ditumpuk tidur. Kalau ditumpuk tidur kan kalau mau mengambil yang bawah sendiri harus mengambil yang atas dulu baru bawah sendiri. Jadi harus berdiri. Dokumen fotokopi tadi disimpan di masing-masing unit dengan cat terkendali. Nah, unit wajib mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku. Jadi tadi tim pengendali tadi menarik, tetapi harus ada kegiatan mengembalikan. Jadi saling mengingatkan di situ. Sekretariat mutu atau bagian tata usaha akan memusnahkan fotokopi dokumen yang tidak berlaku. Ya, jadi tadi hari ini saya melakukan kajian, ternyata ada 10 dokumen yang kadaluarsa. Dokumen induknya dicap kadaluarsa, dokumen kopinya dikumpulin. Nah, yang dimusnahkan adalah yang dokumen fotokopi. Yang dokumen induk disimpan tersendiri. Jadi nanti dikeluarkan dari penyimpanan yang awal, kemudian disimpan di map tertentu yang khusus untuk dokumen-dokumen yang sifatnya adalah yang kadaluarsa, jadi khusus kumpulan kadaluarsa. Sehingga pada saat nanti surveyor akan melihat, kalau dia belum habis masa retensi, maka bisa ditunjukkan. Ini dokumen yang sudah kadaluarsa, ini penggantinya. Nah, kayak gitu. Jadi ada ceritanya, ada benang merahnya begitu ya. Red line-nya itu ada. Nah,
Dokumen yang di unit itu tadi kuncinya tadi aman gitu ya, mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca. Bapak Ibu, SOP yang ada di layanan itu disimpan di tumpuan paling bawah atau udah diambil di meja? Nah, silakan dijawab. Nggak usah sekarang, dijawab dalam hati saja. Mana yang ini memenuhi mudah dilihat, mudah diambil, mudah dibaca oleh pelaksana. Yang ketujuh adalah penataan dokumen. Ya, penataan dokumen tadi memudahkan dalam pencarian dokumen akreditasi. Bisa dikelompokkan berdasarkan pokjanya, bisa dikelompokkan berdasarkan unitnya, bisa dikelompokkan berdasarkan elemen penilaian, monggo. Prinsipnya sebenarnya begini, apabila dia sudah dikelompokkan, intinya itu memudahkan. Oh iya, kalau di, misalnya contoh di admin, saya akan mengkelompokkan berdasarkan kegiatan. Di admin itu ada kegiatan perencanaan, jadi saya menyimpan kegiatan dokumen-dokumen perencanaan dijadiin satu dalam satu kotak atau satu trap lemari tertentu. Kemudian adalah dokumen pengelolaan keuangan, itu saya jadikan satu. Kemudian dokumen pengelolaan kepegawaian, itu saya jadikan satu. Mau EP-nya berapapun, mengkelompokkannya berdasarkan kegiatan. Itu juga tidak masalah. Yang penting pada saat kita dilakukan audit, dokumen-dokumen tersebut mudah. Misalnya contoh, bukti orientasi pegawai baru bisa ditunjukkan, oh langsung, oh mas nyimpennya di kelompok kepegawaian, langsung diambil. Nah, untuk elemen berapa saja, itu siapapun yang meminta bisa memenuhi elemen itu. Sehingga kita tidak terkotak pada elemen ini dipenuhi ini, elemen ini dipenuhi ini, elemen ini dipenuhi ini, tidak terkotak seperti itu. Tetapi lebih pada pengelolaan kegiatannya. Ya, yang kedelapan, bahwa revisi atau perubahan dokumen. Nomor 8 dan nomor 1 itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Kalau tadi self-assessment, di awal kita belum punya dokumen apapun, kita identifikasi. Kemudian setelah kita punya dokumen, kita melaksanakan proses kajian. Jadi yang kita lakukan, kalau yang sudah diulang, untuk penilaiannya diulang, itu namanya proses pengkajian. Nanti di proses pengkajian ini akan muncul relevan, tidak relevan. Kemudian yang relevan, tidak relevan itu akan muncul yang relevan berarti tidak perlu direvisi. Sedangkan yang tidak relevan, maka dia harus direvisi. Itu harus menjadi bagian dari proses pengkajian. Harus dibuktikan dengan notulensinya. Siapa saja yang hadir di situ. Lalu bagaimana Bu, kalau SOP itu kan banyak sekali. Pengkajiannya seperti apa? Silahkan dari PJ Mutu mendispo, memberikan kewenangan penuh pengkajian SOP itu pada unit-unit layanan tersebut. Asal format yang dipakai untuk pengkajian itu seragam. Itulah yang disebut dengan format hasil kegiatan tadi, salah satunya harus seragam. Jadi implementasi tadi, bukti implementasi tadi itu seragam, itu salah satunya, oh kami format pengkajian dokumennya seragam, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian setiap kali revisi bisa kepada seluruh halaman atau bisa hanya bagian tertentu. Kalau di SOP itu sudah ada ya di formatnya itu, di SOP ada tercatat pada riwayat perubahan dokumen itu ada. Misalnya perubahannya ada di kebijakan. Dulu SK Kepala FKTP nomor sekian tahun sekian menjadi keputusan Kepala FKTP nomor sekian tahun sekian. Atau ada perubahan di referensinya. Dulu referensinya menggunakan Permenkes nomor sekian, sekarang menggunakan Permenkes nomor sekian. Atau perubahan di langkah. Dulu langkahnya ada 5, kemudian sekarang menjadi 7 karena adanya perubahan regulasi. Nah ini, tuliskan semua riwayat perubahannya di SOP tersebut. Lalu bagaimana dengan SK? Nah, SK ini punya trik sendiri. Ada contohnya ya, nanti ada contohnya. Besok atau nanti ini Mbak Beta. Nah, kemudian ada tanggal
bid dokumen. Sehingga kalau kita melihat tanggal terbit, kita akan tahu dokumen tersebut adalah dokumen awal revisi atau dokumen awal atau dokumen yang sudah direvisi. 8 menit lagi. 5 menit lagi? Oh, baiklah. Bukti, nah ini contoh-contoh bukti. Bukti penerimaan dokumen, ada daftar pendistribusikan dokumen. Ini contoh-contoh saja, nanti bisa dimodifikasi di masing-masing unit. Kayaknya memang sudah selesai ini Mbak Beta. Ya, ini contoh-contoh aja, bukti penarikan dokumen seperti apa, bukti pemusnahan dokumen, bukti atau permintaan perubahan dokumen. Nah, ini contoh saja. Oke, ini referensinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pas banget ini Mbak Beta. Saya kembalikan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.